Berbulan-bulan penyidikan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri akhirnya menangkapi para pengurus pendanaan jamaah Islamiyah. Ada 24 orang yang ditangkap, 14 diantaranya dari Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf di beberapa wilayah seperti Lampung, Medan, Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Sementara 10 orang lainnya dari Syam Organizer. Kata polisi, kedua lembaga adalah sumber dana bagi jamaah Islamiyah. Lembaga Amil Zakat bisa meraup hingga 14 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, Syam Organizer menghasilkan 15 miliar rupiah. Kegiatan-kegiatan ini mengumpulkan uang hingga bermiliar-miliar ya. Contohnya yang Syam Abadi ini dalam pemeriksaan terungkap bahwa pendapatannya hampir sekitar 15 miliar per tahun. Itu baru yang masuk dalam hitungan laporan keuangan, karena kita tahu dengan sistem sel terputus yang mereka buat dengan menghindari pencatatan ataupun rekor yang formal. Jadi jumlah ini bisa jauh lebih fantastis. BM Aba juga tidak jauh beda, itu sekitaran 14 M per tahun. Dan kata polisi, lembaga ataupun yayasan Amil Zakat sebagai penyuntik dana, berkedok pendidikan, kegiatan sosial, hingga kelompok bela diri. Menurut salah satu pengurus lembaga yang ditangkap polisi, target pendapatan ditetapkan JI setiap tahun. Kalau sejarah dulu kami tidak mengetahui, karena saya ketika diaktifkan tahun 2013 dan menjadi ketua di Yayasan Aba ini kan sudah berdiri tahun 2004 kan gitu ya. Dan khusus untuk Yayasan Abdurrahman bin Auf ini memang perintah atau awal dari sejarah dari pembentukan itu adalah untuk menarik simpatik masyarakat luas gitu. Itu adalah tugas dari bidang ekonomi jamaah Islamiyah. Salah satunya ada bidang usaha yang memang nanti hasilnya, keuntungannya nanti kembali kepada jamaah Islamiyah. Kalau kita di jamaah Islamiyah untuk menilai kinerja kita itu adalah kuota yang diwajibkan disetor kepada kita. Makanya tadi yang saya jelaskan di tahun 2014 kuota yang harus disetor kepada jamaah Islamiyah di bidang tajwid itu kan 500 juta. Ternyata saya mampu 50 juta. Di tahun 2015 kuota yang diberikan kepada kita sebagai kewajiban kita itu 500 juta, hanya mampu 150 juta. Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menyita ratusan kotak amal dari gudang bekas kantor Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf Las Aba di Bandar Lampung awal bulan ini. Penggeledahan dilakukan aparat kepolisian seusai penangkapan 2 orang terduga teroris anggota jamaah Islamiyah di Pesawaran dan Lampung Selatan. Aparat juga menyita puluhan bundel berkas, 2 unit PC, serta 5 kotak buku. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah adanya pengungkapan pendanaan jamaah Islamiyah, polisi meneruskan penyidikan organisasi jamaah Islamiyah. Kita akan temui rekan Triksi Valencia, saat ini ada di Mabes Polri. Triksi, ada pengungkapan dana ini besar sekali, puluhan miliar rupiah. Apa yang dilakukan polisi setelah ini? Ya, pas kali saat ini yang menjadi fokus utama dari tim Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri ini disebutkan adalah ada 2. Yang pertama adalah bagaimana mereka menggali lebih dalam peran dari Ketua Dewan Syariah. Ini ingin dicari tahu lebih dalam apa yang menjadi perannya, bagaimana dia melakukan briefing atau memberikan arahan begitu kepada pengurus-pengurus agar pengumpulan dana ini bisa berjalan. Selain itu juga yang menjadi fokus utama adalah mencari tahu seperti apa teknis atau alur dari rekrutmen pencarian anggota baru, karena disebutkan rekrutmen atau pencarian anggota baru ini juga merupakan pintu utama dari sebuah jaringan terorisme ini agar tetap bergerak, tetap ada dan semakin berkembang. Nah, selain 2 hal ini terkait pendanaan dan juga aliran dana, ini juga menjadi salah satu fokus yang masih terus didalami oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri, di mana memang disebutkan bahwa tanpa pendanaan organisasi terorisme ini tidak dapat berjalan atau bergerak sama sekali. Dari
penggalian begitu disebutkan ada sejumlah aliran dana yang mengalir. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2019 ini sebesar 480 juta rupiah ini mengalir ke Bendahara Jamaah Islamiyah. Kemudian aliran dana ini juga mengalir ke sejumlah organisasi, seperti salah satunya adalah kelompok Sasana. Ini diketahui adalah kelompok atau organisasi latihan bela diri, dan ternyata disebutkan bahwa latihan bela diri ini merupakan persiapan bagi para kader-kader untuk melatih memperkuat para kader-kader yang sudah direkrut. Dan selain itu aliran dana ini juga mengalir ke sebuah bengkel yang diketahui pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan adanya senjata rakitan. Nah, memang ternyata bengkel ini merupakan tempat yang digunakan untuk membuat senjata rakitan yang nanti akan digunakan para kader. Nah, dilihat dari aliran dana ini, 2 diantaranya memang terlihat tidak berbahaya atau tidak mengancam gitu, seperti organisasi bela diri, kemudian juga bengkel. Ini 2 hal ini sudah umum, sudah ada di sekitar masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak melihat adanya ancaman terorisme melalui 2 hal ini. Dan memang disebutkan bahwa jaringan terorisme Jamaah Islamiyah ini memang strateginya bergerak melalui organisasi-organisasi yang legal, yang sudah umum di masyarakat, sehingga mereka dapat menarik simpati masyarakat dan juga kepercayaan dari masyarakat. Ini disebutnya adalah penguasaan wilayah ketika mereka sudah berhasil menarik simpati dan juga kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak akan timbul kecurigaan begitu dari masyarakat apakah ini jaringan terorisme atau memang berafiliasi begitu dengan jaringan terorisme. Nah, disebutkan memang beberapa organisasi yang bergerak melalui bergerak dari jaring Jamaah Islamiyah ini adalah seperti dari pendidikan, lembaga non-profit, kemudian juga mengirimkan bantuan ke korban di medan perang. Dan selain itu juga bergerak melalui Yayasan Amal. Diketahui dari 24 orang ini, 14 orangnya diantaranya adalah merupakan pengurus dari Yayasan Amal, yaitu Lembaga Amal Zakat Baitul Ma'al Abdurrahman bin Auf, dan juga 10 orang ini merupakan pengurus yayasan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Syam Organizer. Ini juga merupakan Yayasan Amal. Nah, 2 lembaga amal ini merupakan organisasi atau lembaga amal legal dan juga resmi, sehingga ini yang menjadi kesulitan dari tim Densus 88 Polri. Disebutkan yang menjadi kesulitannya ini adalah semakin organisasi itu legal atau semakin lembaga yayasan itu legal, maka ini semakin sulit dan harus lebih teliti tim Densus 88 untuk mencari tahu apakah memang ini berafiliasi begitu dengan jaringan Jamaah Islamiyah atau dengan organisasi teroris lainnya. Dan juga selain itu mengenai aliran dana ini juga harus diteliti lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, karena diketahui ini bukan masalah yang mudah, melainkan ini adalah investigasi yang rumit yang harus dilakukan bertahun, karena dilihat juga dari Jamaah Islamiyah ini bergerak melalui Yayasan Amal Zakat yang legal dan memiliki kepercayaan dari masyarakat, sehingga ini yang menjadi perhatian khusus juga bagi tim Densus 88 Polri dalam melakukan investigasi dan pendalaman di jaringan terorisme Jamaah Islamiyah ini, dan tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan lainnya. Paskalis. Terima kasih, Triksi Valencia melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.